Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar satu cerita tersembunyi yang, wah mungkin bakal bikin cara kalian mandang salah satu profesi paling mulia di dunia, yaitu keperawatan, jadi beda banget. Coba deh, pikir bentar. Kalau saya tanya, siapa sih pendiri keperawatan modern? Kemungkinan besar ada satu nama yang langsung klik di kepala kalian kan? Udah pasti Florence Nightingale, bener kan? Sosok yang ikonik banget, yang namanya itu kayak udah nempel sama kata perawat. Dia adalah pahlawan yang kita semua kenal dari buku-buku sejarah. Julukannya yang paling ngetop, The Lady with the Lamp atau Bidadari Berlampu, itu bukan cuma kiasan loh. Dia dapat julukan itu pas lagi tanpa lelah keliling barak-barak gelap di Scutari tahun 1854, ngerawat tentara yang luka-luka cuma ditemenin sama satu lentera. Kebayang nggak sih suasananya? Tapi, tunggu dulu, kontribusi dia itu jauh lebih gila dari sekedar merawat orang sakit. Dia itu bikin revolusi. Dia bawa data, bawa sistem ke dalam situasi yang super kacau. Bayangin aja, dia pakai statistik buat buktiin ke pemerintah Inggris kalau sanitasi yang benar itu bisa nyelamatin ribuan nyawa. Jadi, Nightingale tuh bukan cuma perawat, dia itu manajer, ahli statistik, sekaligus reformis. Dan mungkin, ya ini dia, warisan terbesarnya. Tahun 1860, dia mendirikan Nightingale School of Nursing. Ini benar-benar game changer. Keperawatan yang tadinya dianggap kerjaan rendahan, langsung diangkat derajatnya jadi profesi yang terhormat, yang basisnya itu ilmu pengetahuan dan pelatihan formal. Oke, sampai sini ceritanya kedengeran familiar ya. Tapi, gimana kalau saya bilang, sehebat apapun Nightingale, dia itu bukan yang pertama. Gimana kalau ternyata jauh sebelum dia ada pelopor lain yang kisahnya terkubur waktu lebih dari 1200 tahun lamanya. Yuk kita putar balik waktu, jauh banget sebelum era Victoria. Kita kenalan sama sang pelopor yang terlupakan ini, Rufaidah Al-Aslamiyah. Betul, kalian nggak salah baca, abad ke-7 Masehi. Artinya apa? Artinya, lebih dari 1200 tahun sebelum Nightingale lahir, Rufaidah Al-Aslamiyah ini udah meletakkan dasar-dasar keperawatan yang terorganisir di Madinah. Gila kan? Terus pertanyaannya, keahliannya datang dari mana? Ternyata Rufaidah ini belajar langsung dari ayahnya yang seorang dokter. Ini ngasih dia bekal ilmu medis yang, langka banget buat perempuan di zaman itu. Jadi pas perang pecah, dia nggak cuma diam aja. Dia lihat ada kebutuhan, dan dia langsung gerak. Nah, sekarang bagian serunya nih. Mari kita bandingin dua pelopor ini. Walaupun mereka dipisahin ribuan tahun dan ribuan kilometer, kalian bakal kaget lihat betapa miripnya inovasi dan misi mereka. Dua-duanya sama-sama kerja di medan perang, tapi lihat deh pendekatannya. Rufaidah itu bikin tenda medis yang bisa pindah-pindah, namanya khaimah, persis di garis depan, biar penanganannya cepat. Ini kan cikal bakal UGD lapangan modern. Nah, kalau Nightingale, berabad-abad kemudian, dia lebih fokus buat ngelombak rumah sakit militer besar yang udah ada dari dalam. Mereka berdua juga sama-sama sadar, kalau mau bikin perubahan yang awet, ya harus ngajarin orang lain. Rufaidah itu mendirikan sekolah buat ngelatih perawat perempuan di tahun 622 Masehi. Coba bayangin, sekolah perawat di abad ke-7. Ini visi yang luar biasa banget, yang sejalan sama apa yang dilakuin Nightingale 1200 tahun kemudian. Dan ini yang paling dasar, yang paling keren. Jauh sebelum orang tahu soal teori kuman, mereka berdua udah paham betul pentingnya kebersihan. Mereka kayak punya intuisi gitu kalau lingkungan yang bersih, ventilasi bagus, dan air minum aman itu kunci buat penyembuhan. Ini prinsip universal yang mereka perjuangin di zaman mereka masing-masing. Dan kontribusi Rufaidah itu nggak berhenti di medan perang aja loh. Dia juga bikin unit kesehatan buat masyarakat, buat ngelayanin anak-anak sama orang miskin di masa damai. Dan yang lebih gokil lagi, dia nyusun semacam kode etik keperawatan pertama, buat jadi standar profesional buat para perawatnya. Oke, jadi gimana caranya semangat dari individu-individu hebat ini bisa berubah jadi sebuah profesi global yang terorganisir kayak sekarang? Yuk kita lihat perjalanannya. Garis waktu ini nunjukin betapa panjangnya perjalanan ini. Mulai dari aksi Rufaidah di Madinah, terus loncat 1200 tahun ke revolusi Nightingale di Crimea, sampai akhirnya di tahun 1899, sebuah badan internasional lahir. Jarak waktu antara Rufaidah dan Nightingale aja udah luar biasa banget kan? Nah, berdirinya International Council of Nurses atau ICN ini jadi titik balik yang penting banget. Untuk pertama kalinya, perawat dari seluruh dunia punya rumah bareng buat berbagi ilmu, bikin standar, dan ngangkat profesi mereka di panggung dunia.
Dan hasilnya sekarang gimana? Wow, lebih dari 140 asosiasi perawat nasional sekarang jadi bagian dari ICN. Ini bukti nyata gimana profesi yang dirintis oleh individu kayak Rufaidah dan Nightingale udah tumbuh jadi kekuatan global yang dahsyat. Tapi gini, cerita keperawatan ini walaupun sifatnya global, akarnya itu kuat banget di tiap budaya lokal. Semangat universal buat merawat itu selalu punya wujud yang unik di seluruh penjuru dunia. Kita ambil contoh Indonesia deh. Jauh sebelum kita merdeka, di zaman kolonial, udah ada perawat lokal yang disebut verpleger. Terus, setelah kemerdekaan, profesi ini makin berkembang. Sampai puncaknya di tahun 1974, waktu berbagai kelompok perawat bersatu dan ngebentuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Ini contoh sempurna gimana gerakan global bisa berevolusi secara lokal. Ada satu moto dari zaman awal keperawatan di Indonesia yang bunyinya, kesehatan adalah milik manusia. Dalam banget ya, kalimat ini kuat banget dan masih relevan sampai sekarang. Ini benar-benar menangkap inti dari keperawatan, sebuah panggilan universal buat melayani sesama manusia tanpa mandang batasan apapun. Jadi, intinya begini, ngangkat cerita Rufaidah Al-Aslamiyah itu bukan buat ngecilin jasa Florence Nightingale, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini bikin pemahaman kita makin kaya. Ini nunjukin kalau dorongan buat merawat dengan kasih sayang dan cara yang ilmiah itu adalah warisan kita semua sebagai manusia yang muncul di berbagai budaya dan di berbagai zaman. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, kalau cerita sepenting ini aja bisa hilang begitu lama, kira-kira ada berapa banyak lagi cerita para pelopor lain di bidang sains, seni, atau teknologi yang masih nunggu buat kita temuin. Ternyata, sejarah itu jauh lebih kaya dari yang kita kira. Terima kasih sudah menyimak.